Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali sore ini dalam rangkaian ibadah kita. Dan marilah kita siapkan hati kita bersama-sama untuk dapat beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan, dan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang berkemenangan di dalam hidup kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang berkata, kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kita sekalian. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku, oh kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus.
kita masukkan hadiratnya Maha Kudus. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Hati kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau baik bagi kami dan mengaruniakan keindahan, kehidupan bagi kami setiap orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami siap untuk membawa hidup kami di dalam ibadah kami. Siap untuk belajar dari firman-Mu. Siap untuk melakukan firman-Mu. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat mencapai kemenangan demi kemenangan yang akan kami raih bersama dengan Tuhan di dalam membangun kehidupan seperti yang Engkau inginkan dan Engkau kehendaki dari kami. Oleh karena itu berkati firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, melayakkan kami untuk belajar dari firman-Mu, mendengar firman-Mu, dan membangun hidup kami melalui firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya dan saya berdoa kiranya berkat Tuhan juga hadir dalam hidup saudara hari ini. Dan kita bersyukur karena kemurahannya kita diberi waktu kembali, diberi kesempatan untuk dapat belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore ini saya ingin mengajak kita untuk belajar beberapa hal, beberapa prinsip penting terkait dengan bagaimana kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang bisa memenangkan pertandingan kehidupan kita hari-hari ini. Dan tentunya prinsip-prinsip tersebut akan kita gali dari kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagaimana kemudian kita mengembangkan sebuah atau mengembangkan beberapa prinsip yang menolong kita untuk dapat memenangkan pertandingan kehidupan kita hari ini. Saya angkat dari surat 1 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai manusia seringkali diibaratkan atau digambarkan sebagai sebuah pertandingan kehidupan. Alkitab beberapa kali mencoba menunjukkan bagaimana kehidupan kita, umat Tuhan, orang-orang percaya, digambarkan seperti orang yang bertanding. Baik Rasul Paulus maupun surat-surat Ibrani ataupun rasul-rasul yang lain seringkali juga mengangkat topik pertandingan ini
sebagai sebuah dasar untuk memahami seperti apa sebenarnya kondisi kehidupan kita. Tentu hal itu diangkat tidak terlepas dari kondisi kehidupan gereja perdana yang seakan-akan berada di dalam sebuah kondisi pertandingan. Karena memang pada waktu itu gereja Tuhan dihadapkan dengan begitu banyak pergumulan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mungkin pergumulan yang dihadapi oleh gereja di sepanjang zaman tidak sama persis, namun, saudara, secara prinsip, kehidupan orang-orang percaya di sepanjang zaman tentu berhadapan dengan pergumulannya masing-masing. Di dalam konteks kita hari-hari ini, bahwa saudara juga sudah memahaminya, bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah kondisi kehidupan yang tidak mudah, yang membongkar, yang mengubah semua pola dan tatanan kehidupan kemanusiaan kita. Sehingga pada akhirnya, saudara, begitu banyak dampak, begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang kadang-kadang membuat kita tidak siap dan membuat banyak sekali kondisi-kondisi kehidupan kita atau aspek-aspek kehidupan kita menjadi terganggu. Konteks kehidupan seperti ini pun dapat kita gambarkan sebagai sebuah keadaan di mana kita memang sedang bertanding. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemahaman tentang kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kehidupan yang sedang bertanding, maka sebenarnya penulis Alkitab ingin menggiring pembacanya, ingin menggiring kita semua untuk memahami bahwa memang kehidupan itu, pergumulan itu harus dimenangkan. Pertandingan iman itu harus direbut kemenangannya. Kita tidak boleh kalah menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kita masing-masing. Dan kita tahu bahwa setiap orang hari-hari ini punya pertandingannya masing-masing. Setiap pribadi sedang bertanding di dalam pertandingan kehidupannya masing-masing. Namun, saudara, kesadaran kepada pola kehidupan yang bertanding tadi tentu tidak boleh dilepaskan dari kesadaran lain, yaitu bagaimana kemudian seseorang dapat mempersiapkan dirinya untuk dapat masuk di dalam pertandingan dan kemudian memenangkan pertandingan-pertandingan itu. Kalau kemudian kita berbicara mengenai sebuah pertandingan, berbicara mengenai sebuah kemenangan, muncul dalam benak kita sebuah pertanyaan, kalau orang Kristen memahami sebuah kemenangan di dalam pertandingan kehidupannya itu yang seperti apa sih? Apa sih sebenarnya definisi yang bisa dibangun untuk menjelaskan arti kemenangan dari kehidupan orang beriman atau orang Kristen? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kemudian mengajukan pertanyaan ini, maka jawaban atas pertanyaan itu, jawaban atas pertanyaan bagaimana sebenarnya orang Kristen memahami nilai kemenangan di dalam pertandingan kehidupannya, maka pemahaman kemenangan tadi itu tidak boleh dipisahkan di dalam perspektif keselamatan yang telah diletakkan, telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita memahami apa arti kemenangan di dalam seluruh pertandingan hidup kita, maka pengertian kemenangan demi kemenangan itu harus dipahami di dalam konteks besar, perspektif besar dari keselamatan yang telah diletakkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan saudara tahu bahwa nilai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu melingkupi aspek yang begitu luas. Jadi ketika kita mencoba menerjemahkan nilai kemenangan di dalam kehidupan, dalam perspektif keselamatan,
maka kita perlu bertanya, apa sih nilai keselamatan yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita? Saudara, kata keselamatan di dalam Alkitab sebenarnya memiliki sebuah pemahaman yang begitu luas dan holistik. Di dalam kata keselamatan itu terkandung gagasan tentang keselamatan yang sifatnya spiritual, keselamatan kekal. Di dalam kata keselamatan itu juga terkandung tentang persoalan relasi. Di dalam keselamatan itu juga berkaitan dengan persoalan moral. Keselamatan itu juga berkaitan dengan kesejahteraan dalam kehidupan, dalam aspek pemeliharaan, bahkan dalam konteks keselamatan yang lebih luas, yaitu keselamatan berkaitan dengan ciptaan. Jadi ketika kita mencoba memahami nilai kemenangan dalam hidup kita melalui perspektif keselamatan, maka seharusnya gagasan-gagasan dan nilai yang terkandung dalam keselamatan itu adalah nilai-nilai yang kita perlu perhatikan, kita perlu pertahankan, kita perlu perjuangkan dalam diri kita, dan disitulah kemudian kita dapat memaknai apa artinya menjadi orang yang menang dalam perspektif keselamatan. Spiritualitas kita perjuangkan. Kehidupan relasi kita perjuangkan. Kehidupan moralitas kita perjuangkan. Kehidupan ekonomi kita, pemeliharaan, kita perjuangkan. Bahkan keutuhan seluruh ciptaan ini kita perlu perjuangkan. Nah, inilah sebenarnya nilai kemenangan di dalam perspektif keselamatan itu. Sehingga ketika kita sedang memperjuangkan hidup kita dalam sekian banyak aspeknya, kita tidak boleh melepaskan hal-hal itu. Bahkan hal-hal itu harusnya menjadi sebuah parameter kita untuk kita kemudian memahami apakah saya hidup di dalam kemenangan seperti yang saya pahami dalam konteks iman Kristen atau tidak. Ukurannya apa? Nah, ukurannya pada nilai-nilai tadi, nilai-nilai keselamatan tadi. Baik dalam aspek spiritual, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam aspek relasional, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam aspek moralitas, dalam aspek kehidupan. Semuanya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Inilah nilai kemenangan yang sebenarnya harus kita pahami ketika kita memperjuangkan kehidupan kita di dunia ini. Nah, saudara, berdasarkan nilai itu kemudian kita dapat mengembangkan nilai-nilai keselamatan itu dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita ini. Sebab ketika kita berjalan di dalam kehidupan dunia ini, saudara, kita memperjuangkan banyak hal di dalam hidup kita. Memperjuangkan nilai keselamatan dalam aspek spiritualitas kita. Kita juga mengembangkan nilai keselamatan di dalam hubungan relasi bersama dengan orang lain, mengembangkan kualitas kehidupan moralitas, mengembangkan kualitas kehidupan, kesejahteraan kita, dan sebagainya. Semuanya perlu kita kembangkan, semuanya kita perlu perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya adalah, kembali kepada pertanyaan awal tadi, bagaimana saya bisa memenangkan pertandingan kehidupan? Yang sebagaimana sudah kita jabarkan tadi nilai kemenangannya. Bagaimana saya bisa sampai ke sana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan yang kita ambil dari surat 1 Korintus 9 ayat 24-25, saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 prinsip penting yang perlu untuk kita miliki agar kehidupan kita sebagai orang percaya dapat meraih kemenangan itu dalam berbagai aspek nilai keselamatan dalam hidup kita, baik spiritual, relasional, moralitas, dan kehidupan ekonomi, kehidupan yang berkaitan dengan keutuhan ciptaan. Nah, hal apa sajakah, prinsip apa sajakah yang kemudian menolong kita dan dapat membuat kita meraih kemenangan-kemenangan itu? Ada beberapa prinsip yang akan kita lihat dari Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berbicara tentang persoalan bagaimana dia
memenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana dia membawa Injil itu untuk dapat dinikmati, untuk dapat dirasakan, sehingga kemudian Injil itu bisa diterima, kabar baik itu bisa didapatkan oleh setiap orang yang menerima pemberitaan Rasul Paulus itu. Nah, Rasul Paulus membangun beberapa prinsip yang kemudian dia analogikan, dia gambarkan di dalam konteks pertandingan. Nah, mari kita melihat hal itu satu persatu. Yang pertama, saudara, prinsip penting yang membawa seseorang dapat meraih kemenangan, yang dapat membawa seseorang menikmati kemenangan, adalah ketika seseorang memiliki visi yang jelas di dalam pertandingan kehidupan itu. Ini yang pertama. Orang harus memiliki visi yang jelas. Sebab di dalam visi yang jelas itu, orang menemukan arah, orang menemukan orientasi, orang menemukan tujuan. Mengapa ia harus bertanding? Kemana dia harus mengarahkan seluruh upaya, seluruh tenaga, seluruh kegiatan, seluruh kemampuan yang ia lakukan di dalam pertandingan iman itu. Visi memberikan arah itu. Visi mengingatkan mereka kepada arah itu. Dan kalau orang berjalan, orang berlari, orang bertanding tanpa arah yang jelas, ya kita bisa memahami bahwa orang itu tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Mereka hanya berputar-putar saja. Ataupun mereka hanya menghabiskan waktu di dalam sebuah proses yang tidak terarah. Dan tentu hal ini sangat melelahkan, saudara. Visi itu perlu dibangun. Visi itu perlu jelas di dalam diri kita. Baik visi itu yang berkaitan dengan target kehidupan spiritualitas kita, baik visi itu berkaitan dengan aspek-aspek dari kehidupan yang kita miliki di dunia ini. Dalam hubungannya dengan persoalan relasi, dalam hubungannya dengan persoalan moralitas, dalam hubungannya dengan persoalan kehidupan kesejahteraan. Kita perlu mengembangkan sebuah visi-visi yang jelas yang tadi sudah dirangkum di dalam sebuah nilai keselamatan tadi. Namun, hal penting di dalam poin yang pertama ini adalah miliki visi itu. Bagaimana saudara mengembangkan, saudara mendeskripsikan visi yang jelas di dalam aspek kehidupan yang engkau perjuangkan, aspek kehidupan yang sedang engkau jalani dalam kehidupanmu hari-hari ini. Di dalam konteks imanmu, apa visi target kehidupanmu? Dalam konteks relasimu, apa visi yang engkau sedang kembangkan? Di dalam konteks kehidupan keselamatanmu, dalam kehidupan ekonomimu, bagaimana engkau mengembangkan visi itu? Semuanya harus dibangun dengan jelas. Dalam konteks hidup kita hari-hari ini, saudara, di mana seluruh kehidupan kita terganggu oleh keberadaan zaman, situasi zaman yang tidak mudah ini. Seringkali kemudian visi itu mulai hilang, mulai kabur oleh berbagai banyak situasi dalam diri kita. Kondisi yang lemah, keadaan yang carut-marut, membuat kita kadang-kadang kehilangan visi itu. Karena sejenak kita terganggu oleh berbagai perubahan-perubahan situasi yang terjadi dalam diri kita. Sikap kita untuk merespon berbagai perubahan-perubahan ini kadang-kadang kemudian membuat kita tidak lagi mampu melihat visi kita dengan jelas. Dan akhirnya, saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tidak lagi tertata, tidak lagi terarah kepada sebuah visi yang jelas. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu membangun visi itu kembali. Kita perlu membangun arah hidup kita kembali. Yang kemarin sempat terganggu, yang kemarin sempat rusak, yang kemarin sempat hilang karena berbagai perubahan-perubahan situasi dalam diri kita. Mari kita bangkit kembali. Jangan saudara kehilangan visi itu. Jangan sampai engkau kehilangan arah yang jelas dari seluruh proses perjalanan hidupmu. Baik dalam aspek spiritualitasmu, dalam bagaimana engkau membangun relasi dengan orang lain, bagaimana engkau kemudian menciptakan kualitas moralitas hidupmu,
Jangan sampai kondisi kehidupan kita hari-hari ini menenggelamkan kita, menghancurkan kita. Kita perlu ingat kembali visi kita itu, dan mulai bangun visi itu kembali, supaya arah kita mulai jelas, supaya target kita mulai jelas, supaya apa yang mau kita kerjakan pun terarah kepada satu tujuan yang jelas yang kita bangun di dalam perspektif keselamatan itu. Jangan sampai kondisi ini kemudian merampas visi keselamatan kita, visi relasional kita, visi moralitas kita, visi yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi kita, visi yang berkaitan dengan ciptaan ini. Perubahan pasti terjadi. Tapi bagaimana kemudian kita menata ulang di dalam sebuah upaya yang mampu menjawab tantangan kehidupan hari-hari ini? Bagaimana kemudian kita membangunnya? Ini adalah hal penting yang perlu kita perhatikan. Ketika visi itu ada, ketika visi itu jelas, saudara, kita diarahkan kembali, kita dibangun kembali untuk satu tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Ini hal yang pertama, saudara, yang kita perhatikan. Yang kedua adalah mengembangkan spirit perjuangan yang prima, spirit pertandingan yang prima, yaitu totalitas. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang pertandingan, Rasul Paulus menganalogikan bahwa pertandingan itu adalah sebuah pertandingan yang hanya menyisakan satu hadiah, satu kesempatan. Paulus katakan di dalam ayat itu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kata satu orang saja yang mendapat hadiah adalah sebuah gaya bahasa yang Rasul Paulus sampaikan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam pertandingan iman kita tidak pernah punya opsi lain selain menang. Kita harus tahu bahwa tidak ada hal lain yang kita dapat, sebab hadiah itu cuma satu. Tidak ada kesempatan lain. Tidak ada alternatif lain. Paulus ingin mengembangkan bahwa di dalam pertandingan iman, dalam pertandingan kehidupan, kamu harus membangun satu prinsip, yaitu menang. Bagaimana kamu bisa menang? Kamu harus sadar, umat harus sadar, kita harus sadar bahwa kesempatan itu hanya satu kali. Di dalam pertandingan ini hanya ada satu kesempatan dalam pertandingan ini. Dan ini mendorong setiap orang yang sadar akan hal ini untuk mengembangkan totalitas pertandingan, mengembangkan totalitas perjuangannya. Itulah sebabnya kalau seseorang itu tahu bahwa hadiah yang didapat di dalam sebuah gelanggang pertandingan itu hanya satu, maka kamu tidak punya pilihan lain selain larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kata larilah begitu rupa menunjukkan sebuah perjuangan yang total, yang semangat, yang prima, yang excellent. Proses yang kita lakukan di dalam seluruh proses pertandingan hidup kita adalah sebuah proses untuk menghadirkan yang terbaik, untuk memberi yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Hanya ada satu kesempatan. Saudara, ini hal penting yang ingin Rasul Paulus berikan kepada kita. Bagaimana kemudian selain memiliki visi, kita mengembangkan spirit perjuangan ini, spirit pertandingan yang prima, yaitu total. Mari kita bangun seluruh totalitas hidup kita dalam hal apapun juga. Setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, lakukan dengan total, lakukan dengan semangat, lakukan dengan yang terbaik. Jangan kemudian kita melakukan segala sesuatu hanya sekedar asal. Kita belajar untuk mengembangkan yang terbaik, kita belajar untuk melakukan yang terbaik. Selama kesempatan itu masih ada, berikan yang terbaik, layani yang terbaik, kerjakan yang terbaik, berikan sebuah proses yang terbaik di dalam seluruh pertandingan kehidupan kita.
Bagaimana kalau kemarin kita sempat melakukan yang tidak baik? Bagaimana kalau kemarin saya sempat untuk tidak mengerjakan, tidak bertanding dengan cara yang baik? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira semua orang semua orang punya masa lalu. Semua orang punya kesalahan. Semua orang bisa melakukan hal-hal yang tidak terbaik. Tetapi selama kesempatan itu masih ada, selama waktu itu masih ada, selama pertandingan itu masih berjalan, saudara dan saya masih memiliki sebuah kesempatan untuk dapat memperjuangkan yang terbaik. Jangan pikir lagi apa yang sudah saya lakukan kemarin. Jangan pikir lagi kemarin kegagalan-kegagalan kita. Ketika kita tahu masih ada kesempatan itu, inilah kairosnya, inilah momentumnya untuk kita mulai membangun segala yang terbaik. Apa yang baik, apa yang seharusnya, apa yang sepatutnya, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat totalitas. Kita sadar bahwa inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Inilah waktu yang Tuhan berikan. Inilah kairos yang Tuhan berikan. Jangan pernah sia-siakan. Mari kita kerjakan. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jangan menunggu penyesalan itu datang. Karena kita tidak akan pernah dapat mendapatkan apa-apa dari penyesalan itu. Ketika segalanya sudah hilang, kesempatan sudah hilang, waktu sudah tidak ada, momentum sudah tidak ada, kita tidak akan pernah dapat mengembalikan itu lagi. Karena itu selama kita masih diberi waktu, kemampuan, kesempatan untuk bertanding, bertandinglah dengan sebaik-baiknya. Kalau engkau masih diberi kesempatan berlari, berlarilah begitu rupa. Rasul Paulus menggunakan semua daya upaya untuk membawa orang kepada Kristus. Kepada mereka yang tak bertaurat, aku seperti orang yang tak bertaurat. Kepada mereka yang bertaurat, aku seperti orang yang bertaurat. Dengan yang menangis, aku seperti orang yang menangis. Dengan yang tertawa, aku seperti mereka yang tertawa. Paulus berusaha mengerjakan sebaik-baiknya, setotal-totalnya. Apa yang dapat ia kerjakan, ia lakukan. Karena ia berpikir satu hal, hadiah itu cuma satu, kesempatan itu cuma satu. Kalau saya tidak menang, berarti saya kalah. Saudara, mari kita taruh prinsip itu dalam diri kita. Untuk membuat kita memiliki spirit pertandingan dalam memenangkan kehidupan ini. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, lakukan yang terbaik. Yang ketiga, saudara, adalah menguasai diri di dalam seluruh pertandingan kehidupan kita. Menguasai diri dalam seluruh pertandingan kehidupan kita. Ketika orang bertanding, saudara, maka dia perlu memahami medan pertandingannya. Ketika orang berlomba, dia perlu memahami lomba itu. Dia perlu memahami tracknya, dia perlu memahami siapa yang bertanding, seperti apa kemungkinan tantangan-tantangannya, seperti apa kemungkinan hambatan yang akan dia hadapi. Orang perlu memahami itu. Sebab ketika orang tidak memahami medan pertandingan, dia tidak akan dapat memenangkan pertandingan dengan baik. Kenapa? Dia tidak tahu medannya. Dia tidak tahu seperti apa lawan-lawannya. Dia tidak tahu seperti apa pesaingnya. Dia tidak tahu seperti apa musuh-musuh yang sedang bertanding dengan dia. Dan ketika dia tidak dapat membaca itu, saudara, maka seseorang dapat kehilangan banyak kesempatan untuk mengerjakan yang terbaik dalam hidupnya. Karena dia tidak paham, dia tidak memahami medan pertandingannya. Seseorang yang mau menang dalam pertandingan, dia harus menguasai medan pertandingan itu. Dan kemudian menguasai dirinya sendiri. Nah, ini yang paling penting. Menguasai diri di dalam pertandingan. Menguasai diri di dalam perlombaan. Ketika orang tidak dapat menguasai diri, ya, sebagaimana yang lazim kita pahami, orang akan mudah untuk melakukan banyak kesalahan. Ketika orang tidak dapat menguasai emosi, orang dapat terjebak oleh sikap-sikap emosional yang pada akhirnya membuat dia dapat didiskualifikasi.
dia dianggap gagal, dia dianggap menyalahi aturan pertandingan. Kenapa? Karena tidak dapat menguasai diri. Saudara lihat di pertandingan sepak bola ketika orang kemudian tidak dapat menguasai diri dan akhirnya melakukan tackling, melakukan pelanggaran-pelanggaran keras yang sebenarnya disebabkan oleh emosi yang tak terkontrol. Hal itu akhirnya membuat dia kena kartu merah dan akhirnya dia harus meninggalkan lapangan pertandingan. Dalam perlombaan tinju ketika orang kemudian tidak dapat menguasai dirinya, dia akan sembarangan memukul. Dan ini juga yang kemudian dijadikan analogi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, aku tidak mau menjadi orang yang sembarangan memukul. Sebab ketika orang memukul tanpa arah, tanpa kejelasan, itu hanya menghabiskan energi. Tidak bisa menguasai diri. Bahkan kemudian hal-hal itu yang membuat orang yang bertanding itu justru kemudian menjadi lemah. Orang yang tidak menguasai diri, orang yang tidak dapat menguasai pertandingan, dia akan mudah salah dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Dia akan salah dalam menerapkan strategi-strategi penting dalam hidupnya. Dia akan keliru dalam menempatkan hal-hal penting yang perlu ia tempatkan, perjuangkan, ia kedepankan dalam pertandingan imannya. Saudara, penguasaan diri itu adalah sesuatu yang penting dalam diri kita. Seringkali kita bisa jatuh dalam hal-hal yang sederhana hanya karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak dapat menguasai emosi kita. Kita tidak dapat menguasai hati kita. Keinginan untuk cepat, keinginan untuk segera menang, kadang-kadang membuat kita tidak bisa menguasai diri kita. Dalam pertandingan, kita perlu dapat menguasai diri kita. Kita melihat situasi pertandingan, kita melihat medan, kita melihat keadaan, kita melihat konteks kita. Pemahaman demi pemahaman yang lahir dari pengamatan, yang lahir dari ketenangan, yang lahir dari sebuah kesadaran tinggi akan membawa seseorang dapat mengambil keputusan demi keputusan dengan tepat. Hari ini kita berhadapan dengan kehidupan yang tidak mudah. Jangan salah dalam mengambil keputusan. Jangan terlalu cepat didorong oleh emosi-emosi sesaat yang kadang-kadang memang merongrong kehidupan kita di tengah-tengah kondisi sulit, di tengah-tengah keadaan. Ketika kita sedang frustasi, emosi kita mudah tersulut. Ketika sedang merasa kalah, emosi kita mudah tersulut. Ketika kita merasa ingin segera, emosi kita bisa tersulut. Saudara bisa amati di dalam banyak pertandingan. Ketika orang sudah kalah, merasa kalah, tertinggal skornya, orang kemudian kadang-kadang mengejar dan kadang-kadang dia lupa. Dia saking semangatnya atau karena terobsesi oleh keinginannya, dia kemudian mengambil cara-cara yang tidak seharusnya. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Dan pada akhirnya membuat kita salah dalam mengambil keputusan-keputusan hidup kita. Kuasai dirimu. Minta Roh Kudus untuk membimbingmu. Minta Roh Kudus untuk menuntunmu. Minta Roh Kudus untuk menguasaimu. Sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang menang. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya memampukan kita. Menjadi orang-orang yang memenangkan pertandingan kehidupan kita. Dengan cara miliki visi yang jelas. Kemudian mengembangkan spirit pertandingan yang prima. Penuh dengan totalitas. Dan yang ketiga, kuasailah diri kita di dalam pertandingan iman kita hari-hari ini. Saya percaya Tuhan akan menolong. Tuhan akan memampukan kita dan membawa kita menjadi orang-orang yang menang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan
tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena karyamu yang besar dan ajaib dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa dapat dimampukan untuk hidup di dalam kemenangan. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu, bagaimana kami membangun sebuah kualitas kehidupan yang dapat membawa kami pada kemenangan. Tolong kami, mampukan kami, kuatkan kami, agar kami dapat mengerjakan segala-galanya dengan sebaik-baiknya. Kuatkan dan teguhkan kami, dan biarkanlah kami memiliki visi keselamatan itu, memiliki prinsip kemenangan, dan mampu menguasai diri kami di tengah-tengah pertandingan hidup kami yang sulit hari-hari ini. Kuatkan kami, teguhkan kami, dan biarkanlah anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kami semua diteguhkan untuk dapat menjadi orang-orang yang menang di dalam seluruh pertandingan iman kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, dan biarkanlah kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Sebentar kami akan menutup pemberitaan firman-Mu. Mari Engkau curahkan tangan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai-mu, memberkati-mu hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Jadilah orang-orang yang menang. Haleluya.